Selamat datang para peserta. Welcome to our distinguished panelists and all distinguished guests for our webinar series. Sebelum kita mulai acara kita siang hari ini, saya akan mengundang para panelis kita. Yang pertama, saya akan undang Ibu Tina Melina, CWM. Ibu Tina adalah Division Head dari Wealth Management Division, Bank BRI. Dan 12 tahun terakhir berkarir di BRI terkait priority banking serta wealth management. Beliau juga mendapatkan gelar sarjana dari IPB serta memiliki sertifikasi baik Bank Risk Management, Certified Wealth Managers, dan Certified Financial Planner. Selamat datang Ibu Tina. Next, I would like to invite Mr. Karsten Kemna, Managing Director Asia Pacific of Crealogic Singapore. He spent the last 14 years with numerous financial institutions, including Indonesian, to drive their innovation agenda, especially on the digital side. Welcome, Mr. Kemna. Berikutnya saya juga akan undang Ibu Jadrawati CWM, Senior Vice President Wealth Management Division dari Bank BCA. Beliau memiliki pengalaman 16 tahun di industri keuangan, terutama asuransi dan perbankan. Beliau juga mendapatkan gelar Magister Management dari Binus Business School. Selamat datang, Ibu Jadrawati. Selamat sore, terima kasih Pak Tommy. Ya, dan terakhir saya akan undang panelis kita untuk hari ini, yaitu Bapak Ade Sulfikar, CWM, Technical Director dari BRI Insurance. Pengalaman beliau 26 tahun di industri asuransi, dan terakhir mendapatkan postgraduate diploma in insurance dari Glasgow Caledonian University. Selamat datang Pak Ade Sulfikar. Sorry, Pak Tommy. Terima kasih. Ya, jadi kita akan mulai dan hari ini sesi kita akan terbagi dalam 3 sesi. Jadi nantinya setiap sesi akan dibagi dan juga Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa post di kolom Q&A. Oke, kita akan mulai sesi yang pertama. Jadi kalau kita ingat 2 seri yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang reimagine financial advice dan how to leverage technology to enhance client relationship. Dan seri yang ketiga ini tentang how wealth managers can attract millennial clients. Jadi sangat menarik, kita lihat sensus penduduk tahun 2020 bahwa Indonesia memiliki 270 juta penduduk. Dan hampir 26% itu adalah kalangan generasi milenial. Dan 28% itu Gen Z, Generation Z gitu ya. Jadi 50% lebih penduduk Indonesia ini di kalangan usia muda. Dan kita tahu bahwa untuk industri wealth management, kita perlu memiliki wealth managers yang berpengalaman. Dan kalau wealth managers dikatakan berpengalaman, bisa diartikan usianya cukup tua gitu ya. Dan kalau misalkan usia tua sementara target marketnya semua ini adalah kalangan muda, nah apa nih yang harus dilakukan? Apalagi generasi muda ini akan mewarisi kekayaan dari baby boomers. Nah jadi apa yang harus dilakukan oleh wealth managers menghadapi tantangan semacam ini? Mungkin kita juga perlu tahu apa karakteristik para milenial, apa ekspektasi mereka, prioritas mereka dalam berinvestasi, dan di sisi manakah mereka berbeda. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama saya akan undang Ibu Tina Melina CWM untuk membagikan pandangannya untuk pertanyaan berikut. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih Mas Tommy. Selamat sore semua hadirin yang di sore hari ini hadir. Mungkin pertanyaannya terkait milenial itu selalu menarik ya. Karena memang kita lihat masyarakat Indonesia pun saat ini dominasi generasi milenialnya sungguh luar biasa. Dan kalau bicara milenial berarti kan sebenarnya ini adalah penduduk yang sudah memiliki penghasilan juga rata-rata karena kan mereka kelahiran di atas 80 ya dan memiliki ciri-ciri yang mudah beradaptasi, sangat melek teknologi, achievement oriented, open mind, dan tapi sedikit mudah bosan ya. Sehingga untuk kita bisa menjadi partner atau wealth manager bagi millennial client ini memang harus banyak terobosan-terobosan
yang inline dengan ciri-ciri generasi milenial ini gitu loh. Walaupun demikian kita juga banyak melihat bahwa ternyata generasi milenial ini cenderung memiliki karakter yang sebenarnya enjoy the life gitu ya, dengan prinsip you only live once. Semua itu banyak lebih ke sekarang, gimana kita sekarang menikmati kehidupan, sehingga dalam konteks berinvestasi atau memiliki proteksi bagi kehidupannya mungkin menjadi prioritas yang kesekian gitu ya. Dan terlihat dari data pun bahwa mostly spending mereka itu dari pendapatannya 50% untuk kehidupan sehariannya, dan untuk investasi itu masih di bawah 5%, dan itu sangat menjadi tantangan buat wealth management player untuk melihat ini sebagai peluang, sebagai opportunity supaya kita bisa mendapatkan investor baru, partner baru, klien baru yang bisa kita bantu dengan advisory services kita untuk mereka memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik. Mungkin itu ya kira-kira bagaimana kita melihat milenial ini dan bagaimana kita sebagai wealth management player bisa berada bersama dengan millennials ini dalam merencanakan atau memanage their wealth. Oke, terima kasih Bu Dina. Menarik sekali ya karakteristik millennials ya. Mungkin saya juga akan undang Ibu Jadrawati untuk menjawab pertanyaan ini dengan sudut pandang Ibu Jadra. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy. Kalau kita lihat generasi Z ya, saat ini kan berusianya 40 sampai 55 tahun. Nah, sebagian besar dari generasi Z ini kan dalam waktu dekat sampai dengan 15 tahun ke depan akan memasuki masa retirement ya. Dan akan mentransfer wealth mereka ke generasi-generasi di bawahnya, ya, anak-anak mereka ya. Sementara generasi milenial atau generasi Y dalam masa prime nih, mereka mencari penghasilan mereka sendiri. Nah, generasi di bawahnya lagi, generasi Z ini mulai memasuki dunia kerja, berkarir gitu ya. Nah, kita lihat generasi-generasi ini lebih teredukasi. Ya, mereka hidup di lingkungan ekonomi dan geopolitik yang berkembang lebih cepat dan sangat dinamis ya. Nah, kalau boleh saya share ya karakteristik ini dalam 3 perspektif ya. Yang pertama itu dari consumer and digital behavior. Nah, saya ambil survei yang cukup mendukung ya dari McKinsey di akhir tahun 2019 di 6 negara termasuk Indonesia. Ada total 16.000 consumers yang disurvei saat itu. Ya. Jadi dilihat bahwa ada kemiripan antara generasi millennials dan generasi yang di bawahnya yang terbaru, generasi Z ya, dalam berpikir dan juga berbelanja. Menurut mereka itu customization is becoming an expectation, not just nice to have option. Nah, udah ke arah sana ya. Nah, di dalam survei tersebut juga ada top 3 digital behavior dari generasi tersebut. Yang pertama itu adalah mereka sebut brand conscious followers ya. Brand conscious followers ini mereka sangat matanya itu keep close banget sama trends gitu ya. Jadi mereka belanja itu biasanya online, itu berdasarkan tren yang lagi brand yang lagi trending. Jadi mereka mix and match lah untuk create personal style mereka dan cenderung tidak loyal sama particular brands ya, tergantung tren ya istilahnya. Nah, kategori kedua itu adalah premium shopaholics. Nah, mereka ini suka berbelanja. Mereka menikmati proses berbelanja itu sendiri. Mulai dari mereka riset, banding-bandingkan, dan mereka juga visiting, clicking, dan kemana-mana gitu ya. Nah, mereka itu bahkan berani bayar mahal lah untuk satu produk yang mereka pikir mereka bisa afford. Ya. Nah, menariknya kategori ketiga berikutnya adalah ethical confidence. Nah, kalau orang-orang yang ini, mereka masih suka visit physical stores ya, dibandingkan segmen yang lain. Nah, mereka tuh suka brand-brand yang speak their values. Tidak terlalu peduli dengan trends atau prestige. Nah, ini adalah orang-orang yang kita sebut mereka perceive value itu dari aspek sosial dan juga environmental. Nah, ini udah masuk ke generasi-generasi baru seperti itu. Top 3. Nah, kemudian perspektif kedua
itu saya ingin share dari sisi financial related behavior, tapi yang sebelum COVID, sebelum masa COVID. Nah, di sini ada satu survei juga kepada siswa-siswa sekolah yang berusia 16 sampai 18 tahun ya. Nah, ini kan Gen Z ini kan memang generasi setelahnya milenialnya juga sangat perlu kita perhatikan ya. Mereka ini antusias sekali dengan pendidikan keuangan. Saat itu dari survei 56% responden itu percaya bahwa program dan seminar dari lembaga keuangan itu sumber informasi keuangan pribadi yang sangat penting. Ya. Jadi generasi-generasi pertama dari digital natives ini yang lahir di awal tahun 2000 ya, ini generasi Z ini ya. Mereka tuh dibesarkan di dunia yang koneksitas internetnya udah konstan ya, melalui berbagai perangkat seluler ya, media sosialnya juga gencar ya. Jadi mereka sangat berpengalaman dalam teknologi digital. Jadi arus informasinya juga sangat berkelanjutan. Ini akan mempengaruhi mereka cara mereka bertransaksi di perbankan atau financial industry. Ya. Nah, kemudian saya ingin ajak Bapak Ibu juga sekalian melihat aspek perspektif ketiga adalah financial related behavior setelah atau selama COVID lah, selama COVID. Ya. Nah, ternyata ya COVID-19 ini telah menyingkap sebagian besar lah perilaku dari generasi milenial dan generasi Z ya. Ya. Di masa pandemi ini contoh aja di Amerika Serikat kan menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi ya. Nah, para generasi-generasi baru ini mereka menggunakan uang itu untuk apa aja. Mereka juga ada yang pakai buat investasi ternyata. Jadi saat itu ada survei atas 430 investor ya yang menggunakan platform broker online, ditemukan bahwa investor retail yang berusia 18 hingga 24 tahun itu termasuk dalam survei ini 40% itu mereka menempatkan cek stimulus itu ke dalam pasar saham. Ya, jadi kita lihat mereka juga sudah mulai masuk menilik ke industri investasi. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya kita wealth managers harus bagaimana untuk menghadapi kondisi saat seperti ini ya? 3 poin penting sih kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah adaptasi. Wealth manager itu harus beradaptasi dan menerima kenyataan bahwa generasi milenial itu sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Dulu kan keamanan ya yang paling penting ya saat memilih wealth managers ya. Nah, sekarang kebutuhan utama dari nasabah milenial itu selain kemudahan, kecepatan ya, juga diharapkan wealth manager itu harus wajib digital savvy, up to date terhadap topik-topik terbaru di market. Nah, wealth manager itu juga diharapkan mampu diajak menjadi teman diskusi. Jadi nggak hanya aset-aset atau produk-produk yang bisa diperjualbelikan di bank, tapi juga aset-aset di luar sana gitu ya, termasuk yang risky ya, seperti cryptocurrency ya, dan juga emas juga mereka juga sering sekali ingin tahu bagaimana trendingnya. Nah, kemudian yang kedua selain adaptasi adalah digital presence. Digital presence is a must gitu ya. Kalau wealth manager tidak punya digital presence itu bakal dilupakan. Bakal dilupakan. Yang ketiga yang penting adalah trust and engagement. Nah, jadi selain platform digital itu yang penting adalah bagaimana si wealth manager ini harus engage sama nasabah milenial ini dalam rangka memberikan informasi, edukasi ya. Jadi dengan selain dengan smart efisiensi dari sistem robot, chatbot dari yang ada di secara sistem digital, wealth manager atau RM itu juga harus bisa expand kemampuan mereka lebih signifikan lagi. Ya, jadi mereka harus mampu memberikan apa? Kedalaman atensi, insight, advisory agar dapat memenuhi kebutuhan para nasabah ini. Jadi produk dan service excellence sudah pasti tetap ada dan penting ya. Namun kami lihat extensive information yang terpercaya itu juga sama penting. Jadi trust remains important to become the customer's trusted advisor. Kira-kira demikian sih Pak Tommy pandangan dari saya. Ya, menarik sekali ya Ibu Chandrawati. Terima kasih atas ulasannya juga. So I would like to invite Mr. Kemna also to share his view from the Asia Pacific. But before that, maybe just to recap from what Mrs. Tina and Mrs. Chandrawati shares. So basically, the millennials has different characters with the current Gen X or maybe baby boomers characters. So I would like to invite Mr. Kemna to share how are the millennials right now you see the characters and then what should wealth managers do to face this challenge?
because millennials will be the big market share. Please, Mr. Kemner. I'm sorry, you are still on mute, Mr. Kemner. Okay, I think I should be unmuted now, yeah? So yes. Good afternoon and greetings from Singapore to Jakarta. I hope the situation in Jakarta is under control and everybody is well and healthy. I see that there's about 250, 260 people in the call, which is really an exciting number. And I'm really happy to be part of this webinar, and I'm looking forward to the discussions over the next 2 hours. And it also helps me a little bit to improve my Bahasa. So I don't know if you can see already my slides. Yes, we can see your slide. You can put on the slideshow. Correct. So just quickly, just sharing with you, I mean, my view of who millennials actually are and what they stand for. Yeah, I think per definition, and I know this is not one definition in the world, but it's really the age group of 24 to 40 at this moment. So the people born between 1981 and 1997 that are considered as part of this millennial group. And they have different characteristics that we are ought to work around. First of all, I think they're very confident. They're very international. They're very educated. And they're also tech savvy. So that means that they're very much expecting from whoever they work with, both on the retail and on the banking side, that everything will be possible through mobile and through different tech environments. So this also means these people expect a very much personalized approach, something that is really driven by AI and other tools to make sure that banks and wealth managers are able to have the right product, the right approach to these customers. And they expect an omni-channel approach, which means really a 24/7 type of possibility to do transactions, get information, and just work with the bank. At the same time, and I come to this later, there's a much stronger consciousness around ethical and social responsibilities, and also in terms of investment decisions. There's a much stronger drive towards impact investment and utilizing tools like ESG to really make a difference, not only from a return of investment, but also from a sustainability perspective. On the other side, I guess this age group in general, and also especially nowadays, there's always a little bit of uncertainty around them. So people hop between jobs on an annual or 2 yearly basis. They have a very urgent need to advance their careers to the next level. So they're impatient, so to speak, which could also be impactful on their investment decisions. And I guess if you see it as something not so positive, they are always or oftentimes dissatisfied with their current status quo, so they want to go to a next level. Yeah, which at the same time is also an opportunity for us, for you as the bankers, really to drive new products and new innovative ideas to these millennial clients. Just a couple of points I wanted to share from a study that was driven by a global company in 2018. So digital channels nowadays definitely are considered hygiene. Everybody must have them. Everybody must have them in a very good, very professional, very user-friendly way. People have more and more international lifestyle. Obviously, COVID-19 is currently diminishing this opportunity a little bit, but it is still a fact that a lot of the millennials have international education,
went to school abroad, either in Australia, in Singapore, or UK, and therefore have a much broader horizon. Interestingly, less likely to be married, which means both for male and female that you may have to have a different approach in terms of what kind of products you offer them in terms of their investment decisions. Millennials demand respect for diversity, equality, which again is something new and something different compared to their predecessors who probably more or less were mostly focused only on return on investment. Still, for the millennials, is important this hybrid mix between a good and right advisor versus whatever can be automated and automized through a tool. So which means also the advisor needs to be carefully picked and needs to be very much in line with the expectations of the age group and also the expectations of the individual persons. And last but not least, these people are very much influential also in social media. So if the wealth management firm or the bank makes a mistake, it is easy to bring this into the market to a broad audience, and then it's very difficult for you to really stop these kind of messages which are out in the social media once. If you're looking at the investments, and I come to this a little bit later also, yeah, it's a much stronger interest now in sustainable and ethical investments. Talking about ESG. Millennials are less interested in traditional equity. I guess there's a reason why also in Asia Pacific specifically, structured products are a very, very key investment tool. That's why also the appetite for these kind of alternatives is growing, and that means also the market for these alternatives is growing. 40% of the millennials, based on a study we did, show really the demand to automate investment services. Topics like robo-advisory and again the hybrid approach are really key for the millennials to have. And all of this, obviously, through Corona to COVID-19 is accelerated, is speed up, but still, to a large extent, these expectations were already there before Corona. Which also means if the banks have not accelerated over the last 1 year their digital strategy for their wealth customers, it may be the train may have left the station by now. So just the last one I wanted to share again is a source done by Morgan Stanley about the wealth transfer into the millennials and the discrepancy or the balance between return on investment and impact. You see that millennials are twice as likely to make sustainable investments than the average investor, which also means you have to be very careful what type of products to pitch to these millennials and how to position these products. So I think as a summary, really the millennials, they are your future, but they expect a totally different approach, a totally different a product portfolio than what, let's say, the older generation or the people above the millennials would have expected. Okay. Okay, thank you Mr. Kemna for your view. Jadi kita sudah lihat ya karakteristik para milenial ini ternyata sangat berbeda, yang wealth managers tentu saja harus beradaptasi, dan nanti akan kita bahas di sesi yang kedua. Ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua. Ya, so we just learned that millennials characteristic are very tech savvy. They are more adept to technological advancement. They learn through digital media, even investing, and they also like to use robo-advisor and then automated trading, even investment product linked to digital like cryptocurrency, also traded by them. So we think that they are more risk takers. And how about
wealth managers, how can they adapt to this situation and approach this generation? What does research show in regards of the digital tools and the purpose of investment? And I would like to ask Mr. Kemna once again to share his view on this question. Please, Mr. Kemna. Yes, I'm happy to do so. And apologies, I wasn't aware I wasn't on full screen right now. So maybe let me try again one more time that you can tell me that it's looking better now. Just give me a second. Yes, it's full screen now, sir. Now it's full screen? Yes. Okay. So I think that's a very interesting question, especially if you have to consider that your wealth managers, your relationship managers are actually probably in different age groups than just in the millennial age group. So if you look at some of these pointers here from Ernst & Young Global Wealth Research Report just earlier this year, it is clear that the digital tools become more and more important for all the wealth clients, but especially for millennials. Yeah, you can see that 78% of the millennials expect to use digital tools more and more. Again, all of this is accelerated by COVID-19 and the new normal. And at the same time, people still want to engage with their advisors virtually. So that means there is a need for a direct engagement, just not person to person anymore, but more through virtual channels. So we're talking here about video chats, we're talking here about conversational tools where through, for example, a secured WhatsApp functionality, the advisor and the customer, the client, can really conduct activities, finalize transactions, and share information. Again, you see here that it is really a matter of millennials being much more open to this. They receive, or they like to receive, advice virtually twice as much as the baby boomers. So it is again important that the wealth manager is able and willing to provide this virtual advice. First of all, the tools that are provided by the banks need to be top in class and very modern, but at the same time, the people who are using it, the advisor, needs to also know exactly how to use it. And I personally believe in the long term, there will be always a hybrid approach. So hopefully after COVID-19, it will be still some direct engagements face-to-face again, but in the end, I believe the majority of the engagements, especially with let's say the VIP, mass affluent type of customers, will be done virtually. And in combination with this, an automated robo-advice is considered as something very, very positive. So here we talk about portfolio management and also investment suggestions through a robo instead of getting it from an actual person. Yeah, and I think it is not yet fully established everywhere in the markets, but this is definitely something where all of our customers, where all of our bankers that we're talking to, they have this in mind as one of their most important tools to provide, again, having clearly the millennial population in mind. If we're talking about purpose, again, I mentioned earlier that people are much more interested in sustainable and ethical investment now. We talk about impact investments, or we talk about ESG for environmental, social, and governance type of investments, where the impact is
not only measured by return on investment, so the profit you make, but is really also measured by the sustainability and the kind of investments the person would want to do, which is also highlighted by the type of funds he or she would use and the content that is inside there. And I guess especially in Asia Pacific and especially in the millennials group, this has also turned out to be a huge market opportunity to have specific approaches, specific products that the clients here in this part of the world can consider to buy that are impactful and that have the right investment purpose behind. Okay. Okay, thank you Mr. Kemna for your sharing. Ya, menarik sekali ya, penggunaan digital itu semakin wajib dan juga impact investment ya. Saya juga akan mengundang Bapak Ade Sulfikar untuk menjawab pertanyaan yang sama. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Tommy. Saya masuk dulu kepada statement yang awal gitu ya, bahwa millennials memang lebih risk taker sebenarnya. Lebih risk taker dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Itu terlihat atau it's proven dari meningkatnya direct investment. Direct investment itu juga terlihat dari single identity di pasar bursa itu juga meningkat langsung. Kemudian juga muncul dari robo-advisor assistant increase. Jadi mereka banyak menggunakan robo-advisor sebagai tools mereka untuk melakukan investment. Meskipun ternyata mereka tidak hanya menginvestasikan di di basic investment product, tetapi juga di non-basic investment product. Seperti tadi sudah sampaikan bahwa mereka juga sudah berani sekarang di Bitcoin atau di cryptocurrency, sesuatu yang memang tidak pernah kita pikirkan pada beberapa tahun sebelumnya. Jadi itu memang karakteristik yang memang kita harus tahu juga bahwa mereka memang lebih staker. Kenapa mereka lebih staker juga salah satunya memang ada beberapa poin atau beberapa alasan. Mereka emang muda, mereka juga punya good education background, mereka juga having an access any information, mereka juga punya goal untuk hidupnya, dan yang lebih penting lagi juga mereka sudah punya uang karena mereka sudah mulai bekerja, dan terlebih lagi juga mereka juga bisa mewarisi daripada generasi sebelumnya, baby boomers ataupun generasi X. Nah, isu tentang milenial memang selalu menarik didiskusikan, terlebih kenapa? Karena memang jumlah mereka atau jumlah milenial ini berkembang sangat tinggi, yaitu data kami menunjukkan bahwa di tahun 2025 global workforce di dunia itu kurang lebih 75% akan dikuasai oleh generasi milenial, dan itu menjadi market yang sangat tinggi gitu ya, sangat besar untuk digarap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa masuk ke kelompok ini gitu ya? Bagaimana kita bisa menggarap market ini? Nah, yang paling penting adalah kita mesti paham sebagai wealth manager, kita paham apa yang diinginkan oleh millennials. Nah, data yang ada ini data coba kami kutip dari Accenture. Accenture ini adalah sebuah lembaga research yang banyak meneliti tentang perkembangan ekonomi dunia salah satunya. Datanya adalah 67% millennials itu menginginkan they want computer generated recommendation. Jadi mereka menginginkan robo-advisor sebagai basic component. Kemudian 65% atau 65% dari generasi ini itu menginginkan gamification, game sebagai bagian dari literasinya. Kemudian 62% itu juga menginginkan digital platform. 66% juga menginginkan mereka self-directed investment portal. Artinya ada digital portal yang memang membantu mereka untuk masuk sebagai investor. Serta 67% mereka menginginkan software yang mampu membantu mereka atau enable tracking of transaction, payments and other financial data in real time to provide better recommendation. Nah, jadi artinya apa?
rata-rata mereka menginginkan semuanya dibantu oleh teknologi, supported by technology. Nah, ini memang harus diantisipasi dengan seksama oleh para wealth managers. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita tahu apa yang memang diinginkan oleh milenial untuk masuk atau untuk mengenal dunia investasi dan juga wealth management aspek. Nah, berarti kita juga bagaimana menggarapnya. Salah satu yang paling penting tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Jandrawati kalau tidak salah. Itu bicara soal creating trend, betul. Jadi memang milenial itu sangat updated, mereka sangat memperhatikan apa yang ada di sekeliling mereka. Makanya salah satunya adalah kita memang harus menciptakan tren, creating the trend. Nah, ada 4 hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menciptakan tren. Salah satunya, yang pertama adalah hybrid approach. Nah, hybrid approach juga tadi Pak Kenma juga sudah sampaikan. Hybrid approach ini adalah kita memang mencoba untuk menggabungkan antara digital atau technological approach dengan dengan human advice approach. Ini juga penting. Karena sekali lagi tidak semua pendekatan melalui digital itu juga efektif. Kadang-kadang juga masih dibutuhkan human intervention di sana. Terus yang kedua adalah simplification. Jadi creating the trends, kita harus menggunakan metode yang hybrid, kombinasi, kemudian simplification. Generasi milenial tentu semua serba cepat, serba efektif, efisien. Nah, ini yang memang perlu juga diantisipasi. Mereka ingin tidak overcomplicating ketika berinteraksi. Mereka juga inginkan prosedurnya lebih simple. Kemudian juga menginginkan interface yang simple juga, serta bagaimana berkomunikasi dengan mereka dengan lebih baik. Bisa melalui language atau bahkan juga bisa menggunakan bantuan visual. Karena seperti diketahui generasi milenial adalah memang generasi yang juga sangat berkaitan dengan visual. Nah, yang ketiga dalam konteks creating the trend itu adalah apa yang kita sebut dengan experience-based services. Kelompok ini atau generasi milenial memang generasi yang sangat ekspresif. Apa-apa mereka share. Mereka share di media sosialnya, kemudian mungkin dia punya media sosial yang macam-macam di Twitter. Mereka akan share. Nah, persoalannya adalah kita memang harus meng-create sebuah service yang bisa masuk ke lingkungan generasi milenial sehingga menciptakan kesan baik. Ketika itu baik, mereka akan menyebarkannya. Ketika itu buruk juga demikian. Nah, tetapi saya tidak mau masuk ke situ. Saya lebih menyoroti bahwa ada istilah yang berkembang di milenial yang disebut dengan FOMO. FOMO adalah fear of missing out. Nah, fear of missing out ini adalah ketakutan sebenarnya. Ada semacam ketakutan di kalangan milenial kalau mereka tidak mampu mengikuti tren yang ada. Jadi ini adalah one of the biggest fears amongst millennials. Jadi itu juga bisa menciptakan social currency. Jadi social currency yang dimaksudnya adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan sesama milenial dengan bahasa yang sama, tapi juga bisa membuat sebuah pengalaman yang sama atau merasakan pengalaman yang sama. Jadi ini penting sekali, experience based services itu kita kemukakan. Kemudian flexibility terakhir. Dia bagaimana creating trends ini juga flexibility. Nah, flexibility mungkin dalam bahasa lainnya adalah personalisasi atau kustomisasi. Kenapa? Karena memang milenial sekarang tidak mengenal generalisasi gitu. Mereka istilah one size fits all tuh udah nggak lagi masuk di mereka. Mereka lebih menginginkan sebuah layanan, produk yang memang lebih customized, yang lebih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Mungkin semua generasi begitu, tapi generasi milenial lebih dari itu. Meskipun mereka sama secara populasi usia, tetapi tetap saja mereka berbeda dari sisi keinginan kebutuhannya. Mungkin itu Pak Tommy yang bisa saya share sementara waktu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ade. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari sesi pertama dan kedua, kita telah melihat karakteristiknya para milenial bagaimana, lalu dan kita lihat riset-riset menunjukkan bahwa digital tools wajib untuk kita miliki, ya, serta untuk menyesuaikan dengan karakter para milenial tersebut apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seru untuk sesi ketiga, kita akan ajak Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan polling. Sebentar lagi polling akan ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, dan mari kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan polling, dan polling ini nanti akan kita bahas di bagian akhir. Nah, pertanyaan polling sudah tampil, dan saya akan bacakan sekaligus Bapak Ibu langsung bersama-sama memilih jawaban ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang paling menjadi tantangan wealth manager dalam mempertahankan bisnis wealth management untuk generasi milenial? Pilihan pertama, apakah itu memperkuat citra perusahaan, ataukah B, membangun hubungan, atau meningkatkan kualitas produk? Silakan Bapak Ibu pilih salah satu di antara tiga tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi faktor terpenting untuk membuat milenial menjadi klien Anda? Apakah perusahaan, ataukah produk, ataukah layanan? Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan polling yang ketiga, apakah mungkin milenial dapat meninggalkan wealth manager orang tuanya di kemudian hari? Jadi kalau misalkan orang tuanya menggunakan wealth manager A, mungkinkah milenialnya akan berganti dengan wealth managers yang lain? Pilihan jawaban sangat mungkin atau mungkin saya tidak tahu. Silakan Bapak Ibu. Dan pertanyaan polling terakhir, seberapa siap Anda mengantisipasi kebutuhan milenial jika situasi sudah kembali normal? Apakah sangat siap, kurang siap, atau tidak siap? Ya, sekali lagi, untuk 4 pertanyaan polling, saya ulangi sekaligus Bapak Ibu yang belum menjawab, silakan memilih jawaban, hanya tinggal klik saja. Jadi yang pertama, apa yang paling menjadi tantangan wealth managers dalam mempertahankan bisnis wealth management untuk milenial? Apakah itu memperkuat citra perusahaan, membangun hubungan, atau meningkatkan kualitas produk? Sudah, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi faktor terpenting untuk membuat milenial menjadi klien Anda? Apakah perusahaan, produk, atau layanan? Yang ketiga, apakah mungkin milenial meninggalkan wealth manager orang tuanya di kemudian hari? Sangat mungkin atau tidak tahu. Yang keempat, seberapa siap Anda mengantisipasi kebutuhan milenial jika situasi sudah kembali normal? Ya, sangat siap, kurang siap, atau tidak siap. Setelah Bapak Ibu menjawab, tolong klik submit ya di bagian bawah. Jadi dengan klik submit, Bapak Ibu sudah menyerahkan jawaban Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan polling, dan nanti kita akan bahas di bagian akhir sesi. Oke, Bapak Ibu sudah submit semua? Oke ya, kita akan lanjutkan ke sesi yang ketiga. Ya, kita akan lanjutkan dengan sesi yang ketiga. So we have learned the characteristic of the millennials and the trend of the digital tools, and also how the millennials respond in investment. So we know that millennials are tech savvy. So how should wealth managers do to catch up? Do they have to learn all the new technological advancement, all the new technology? What are possible solutions that a bank or wealth management firms could offer to attract these new millennial clients or increase their loyalty? And I would like to ask Mr. Kemna to share his view on this question. Please, Mr. Kemna. Hi again. Can you see and hear me well? Yes, clear. Okay, very good. So I think I briefly touched on it earlier already, yeah, but I think the first important point is the investment choices of the future, and that they are not only focused around
return on investment, but they're also focused on sustainability. So I think what you need to consider in your tools that you provide to your customers is how impact investments and responsible investments can also be a part of let's say the mobile tool or the e-banking tool that you're providing to your customers. So what that means really is you empower the end clients to make their own choices, to allow them to select interests in terms of where they want to invest in. At the same time, select areas where they would never want to invest in because of maybe it's weapons or maybe it's gambling or something that they don't believe in. So really allow them based on these kind of choices to have a very straightforward investment offering that you can provide to them. Yeah, but I think it's important that it's not just exclusion and risks, but it's also that you provide choices in terms of positive impact. So positive impact in terms of you allow your customers to specifically support clean water, for example, or you specifically allow them to invest into companies that are working on climate action or peace and justice. So you see here on the slide, there's about 15 or so different areas that are positive impact that mean a sustainable investment that could be in line with what your clients would want to have as their own mind of their life. With this in mind, you can also proactively recommend funds or investment opportunities or strategic products, structured products. You can also send messages to your customers, highlighting especially, let's say, if there is a new fund or something new around sustainable investments that came up based on the filters that he or she set earlier. And you are also able to measure, to assess the investments against these criteria. So again, not just based on the ROI, but really also in terms of where are the investments allocated? Are they in the area that you would want them to have, or are they, let's say, do they need to be adjusted? Is there a realignment of the portfolio required? And also, if there is areas of concern, what are these areas, and what could you offer to your client as an alternative or as a different choice? Also, and this is a little bit of a different topic now, I guess the way of communicating to the millennials and to run end-to-end transactions will change in the future. So millennials expect that they will have a hybrid advice, that they will get hyper-personalized service. So they don't really care about mass messaging or the traditional way of advertising, but it's really about how can the wealth manager or the bank utilize innovative conversational tools to manage an end-to-end process through, for example, WhatsApp or through Line or whatever else tool you have, but also through the bank internal tool in the app to start and to finish a conversation. And here we're talking about advice. Here we talk about transactions. Here we're talking about advisory and information. And I guess you see here on the page a couple of use cases in wealth management and in retail banking. So it's really making it personal and customized. And therefore you're also able, and I mean, theoretically you can run this entire process end to end through the phone.
or through the e-banking. But you can also define areas in between where you will get a human touch if needed. A phone call, or maybe in the end, when you want to finalize a transaction, you still meet the person face to face if he wishes to do so, and you allow him to well, to sign on the spot. Yeah, so really here direct communication in combination with the digital tools that are available, but also, and very important, in a very secure environment. So again, if we're talking about an example here, let's say there is a 10% depreciation of a specific stock that a person might have. You are able to communicate this through a secure chat on the app, and then afterwards you are able to through this touch point to either make a suggestion what to do online, or to request or to ask whether the person would want to have a meeting and then organize a face-to-face where you are able, besides the specific depreciation topic, to also touch on other topics that you might want to sell to the person, which also means better understanding of the customer needs, more client touch points, and through artificial intelligence, the ability to really customize and personalize the offering. Talking about automation, interestingly, and this is from Deloitte, 60% of millennials trust a robo-advisor more than a financial advisor, which should be something really to think about when you choose and train your financial advisors, and especially the ones that will be covering the tech-savvy millennials. At the same time, and this is the other side to the coin, millennials are almost 3 times more likely to have advice, direct advice from a financial planner. So again, the mix and the balance between robo and automation versus the direct approach, and having really the tools to be able to have a person versus the robo, and both to speak the language, the same language, so to speak. So again, something what we see here as the future of what most of our banks would be looking at is really to install something like a hybrid advisory, including a robo, really allowing your RMs also to spend more time with the high level, the ultra high net worth individuals, and let's say to leave a lot of more standardized topics you see on the right, goal tracking, portfolio rebalancing, portfolio analysis, and so on, to leave this to the robo. Yeah, and again, obviously, the robo and the person are closely linked to each other. They always have the same level of information that the bank itself speaks as one entity to the customer. Yeah, and last but not least, I guess within this millennial age group, the topic of generation management is also very important. So how is wealth moved from the older generation to the millennials? A lot of millennials are maybe young or are maybe entrepreneurs that have a new wealth accumulated, but at the same time, a lot of older wealth people at the moment prefer to bring or hand down their money to the next level of generation, which is really the millennials. So therefore, and obviously we spoke earlier that millennials are more likely to change, that millennials are less loyal to their banks. So how do you as a wealth manager make sure early that, let's say, if you are covering
the older generation? How do you make sure also that the younger generation will stay with you? And again, that only works with having the right tools, the right digital approach, and making sure that you understand that the millennial has different needs and different requirements than what his father or his mother would have had. So these are some of the thoughts that we would have as Crealogics on this topic, and I guess there is a lot happening in this area at the moment, and I'm sure that the business with the millennials will continue to strive and continue to grow. And these were just some ideas I wanted to share with you where you can be unique and where you can install new stuff that the customers will like and will make them more loyal to your organization. Thank you, Mr. Kemna, for your comprehensive answer. Ya. Sangat menarik ya. Jadi bagaimana caranya kita menarik, mempertahankan loyalitas para generasi milenial. Ya. Dan saya juga ingin menanyakan ke Pak Ade Sulfikar, bagaimana? Apakah ada tambahan Pak Ade untuk pertanyaan yang sama? Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak. Jadi memang tadi Pak Kenma sudah jelaskan secara teknis gitu ya, bagaimana interaksinya, bagaimana kemudian menjaga atau retain customer untuk loyal. Nah, ketika kita bicara soal tech savvy atau digital savvy issue, menurut saya memang wealth manager harus juga paham tentang teknologi, harus ngerti tentang teknologi yang digunakan atau berkembang di masyarakat. Dan terlebih lagi, mereka juga harus adapt. Mereka harus beradaptasi dengan baik. Ini tadi sudah banyak dibicarakan oleh panelis-panelis yang lain. Kan gitu ya. Nah, apakah harus kita buat sendiri atau tidak? Enggak juga. Sebenarnya kita bisa berkolaborasi juga gitu. Wealth manager sebagai person, mungkin juga kita bisa kolaborasi dengan fintech company. Itu juga berkembang sekarang dilakukan. Kenapa? Karena apa? Karena memang ternyata teknologi ansih juga nggak bisa. Dia juga harus menggunakan pendekatan human di sana. Makanya saya sampaikan tadi kembali juga di sini, balance teknologi tetap dibutuhin. Artinya mengkombinasikan antara digital technology dan human personal advice untuk menciptakan good experience. Itu paling penting. Nah, tetapi apakah memang kita harus mendahulukan antara human approach sama digital? Saya pikir untuk ke depan kita juga harus pahami bahwa kebutuhan kita untuk menggunakan teknologi sebagai tools itu memang menjadi keharusan. Kenapa? Karena kami mencatat ada 3 hal yang memang sangat related dengan teknologi. Yang pertama adalah teknologi menjamin adanya perbaikan atas bisnis proses dan bisnis model. Jadi akan ada proses automation dan digital identification. Dan ini sudah disounding tadi oleh Pak Carsten Kenma. Yang kedua adalah automated investment and portfolio advisory services. Ini juga penting buat klien, karena dengan teknologi mereka juga bisa mendapatkan advice yang seketika ketika mereka sudah masuk ke dalam digital platformnya. Dan yang terakhir yang menarik adalah dengan kita menggunakan teknologi, kita bisa memprediksi, ada kemampuan teknologi untuk predictive analysis dengan menggunakan algoritma yang sudah diproses melalui digital dengan machine learning atau juga artificial intelligence. Termasuk di dalamnya adalah strategi backtesting, artinya menguji coba beberapa skenario investasi. Itu kenapa perlunya teknologi itu juga diikutsertakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengenai loyalitas. Tadi juga sudah disinggung, saya hanya menambahkan sedikit. Loyalitas untuk generasi milenial memang bisa dikatakan tidak terlalu familiar kata loyalitas nih di kalangan milenial, karena mereka bisa berpindah sewaktu-waktu. They can change to other product, to another product, to other wealth management, to another wealth management. So the first one is we have to take seriously on hyper personalization. Jadi memang hyper personalisasi itu juga penting. Karena dengan hyper personalisasi
klien merasa engage-nya jauh lebih kuat ketimbang produk-produk yang bersifat umum atau general. Kemudian kita juga mesti mengembangkan new technology. Harus selalu terus-menerus kita mengembangkan teknologi baru atau istilahnya emergence of new technologies. Kemudian yang ketiga, ini juga mudah-mudahan juga bisa berkembang di Asia Pasifik, adalah sebuah ecological of environment concern. Tadi Pak Kenma sudah sampaikan yang disebut dengan impact investing atau sustainable investing, di mana this is not only related to ROI atau return on investment, but also impact to environment, to human rights, and also to poverty. Nah, itu juga perlu juga. Dan terakhir adalah bicara soal platform ekosistem. Platform ekosistem itu juga menjadi mainannya milenial sekarang. Itu sih Pak Tommy, menurut saya bagaimana attract the millennials and also trying to grab their loyalty, even though it's not easy. Thank you. Luar biasa Pak Ade ya. Jadi memang semoga dengan sesi kita hari ini para peserta mendapatkan gambaran yang jelas ya, bagaimana mereka harus bertransformasi untuk bisa menyambut generasi milenial ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba bahas hasil polling yang baru saja Bapak Ibu jawab. Dan hasil polling yang tadi kita ada 4 pertanyaan, akan ditampilkan hasilnya. Apakah hasil polling sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang paling menjadi tantangan wealth manager dalam mempertahankan bisnis wealth management untuk generasi milenial? Dan jawaban tertinggi adalah membangun hubungan. Dengan 55% peserta atau Bapak Ibu menjawab membangun hubungan adalah yang paling penting. Kemudian meningkatkan kualitas produk. Dan terakhir memperkuat citra perusahaan. Untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi faktor terpenting untuk membuat milenial menjadi klien Anda? Nah, mayoritas menjawab layanan, kemudian diikuti oleh produk, sementara perusahaan ranking ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, apakah mungkin milenial meninggalkan wealth manager orang tuanya di kemudian hari? Luar biasa ini, jawabannya 98% mengatakan sangat mungkin. Kemudian yang pertanyaan terakhir, seberapa siap Anda mengantisipasi kebutuhan milenial jika situasi sudah kembali normal? Nah, ini sangat menggembirakan ya. Jadi 81% Bapak Ibu mengatakan sangat siap. Ya, lalu yang kurang siap hanya 19%. Ya, ini hasil polling ini sangat menarik dan saya akan mengundang para panelis untuk bisa memilih kira-kira pertanyaan polling yang mana yang untuk dibahas. Saya mungkin akan mulai dengan Ibu Tina Melina. Silakan Ibu Tina, mau pilih pertanyaan polling yang mana untuk Ibu Tina komentari. Silakan Ibu. Ya, mungkin saya pilih yang paling seru nih ya. Apakah milenial akan meninggalkan wealth manager orang tuanya di kemudian hari? Ya, silakan Bu. Oke. Kenapa ini menarik sekali? Karena memang ini juga kami sadari ya, bahwa nasabah juga mulai bergeser nih. Profil nasabah juga mulai berubah. Contoh lah, di BRI sendiri juga sudah ada sekitar 16.000 nasabah premium atau prioritasnya, bahkan private tuh udah ada yang milenial ya, bawah 40 tahun gitu ya. Terus juga, dan ini terus akan meningkat sesuai dengan data penduduk Indonesia yang mostly semakin muda dan muda kaya itu juga semakin banyak ya, sehingga salah satu langkah antisipasinya adalah kita juga menyiapkan advisor atau wealth manager di BRI sendiri juga ya memang harus jadi teman, berarti kita juga menghadirkan wealth manager yang milenial gitu ya. Dan di BRI sendiri saat ini sekitar 90% wealth manager kita atau RM kita adalah milenial. Dan ini adalah salah satu langkah kita menjawab tantangan dan membaca tren, dan memang itu sudah kita pahami bahwa lama-lama kalau yang ngurusin orang tua itu pendekatannya kan beda dengan yang mengurusi
second generation-nya bahkan third generation. Nah, kemampuan berkomunikasi juga beda gitu ya. Yang selama ini harus dulu sowan lah istilahnya atau ngobrol, banyakan ngobrolnya. Nah, sekarang sudah nggak ketemu by virtual, remote advisory itu sudah menjadi biasa, dan pandemi ini mengakselerasi gitu. Dan nasabah juga nggak awkward gitu loh kalau kita ngobrol-ngobrol, pilih-pilih alternatif investasi, tanya current situation dengan portfolionya, memberikan advisory secara remote. Apalagi seperti tadi Mr. Kemnas sampaikan, there are so many platform ya di wealth management bisnis ini yang bisa memudahkan RM untuk memberikan advice ya. Jadi dengan jajaran priority banking officer, wealth manager yang milenial juga, kita akan dimudahkan untuk memiliki partner yang sama-sama digital savvy, sama-sama penguasa sosial media gitu ya. Jadi dia juga bisa lebih aware bahwa salah ngasih investment tips bisa viral nanti seperti itu ya. Jadi itulah yang kita lihat penting dipersiapkan oleh wealth management player di industri ini untuk mengantisipasi perubahan perilaku dari nasabahnya dan tren bahwa tentu wealth manager orang tuanya mungkin akan ditinggalkan, dia cari teman sendiri yang bisa ngobrolnya mungkin satu bahasa. Itu tambahan informasi atau pandangan kita terkait dengan wealth manager when they're dealing with millennials client. Terima kasih Ibu Tina. Ya, jadi pertanyaan yang seru sudah dibahas oleh Ibu Tina. Berikutnya saya akan mengundang Ibu Jadrawati. Kira-kira Ibu Jadrawati mau pilih pertanyaan yang mana Bu untuk dikomentari? Oke, saya coba komentarin yang nomor 1 ya. Tantangan wealth management untuk mempertahankan bisnisnya di kalangan generasi milenial ya. Tadi dikatakan yang paling besar itu 55% membangun hubungan ya sebagai salah satu caranya ya. Nah, itu sebenarnya tadi sudah beberapa panelis juga sudah sampaikan. Berkali-kali kita menyebutkan kata hyper personalization ya. Dan it's true memang. Ini menjadi salah satu tren wealth management yang harus disadari oleh semua pemain di sini, semua wealth manager. Karena kami pikir sebenarnya inilah salah satu cara untuk bisa meningkatkan loyalitas ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana karakteristik generasi milenial yang sebagian besar juga nggak loyal gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa cara membangun hubungan ini nggak mudah ya sebenarnya ya. Personalization itu harus dibangun. Bagaimana kita mengotomasi itu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mempercepat kita mengadjust kondisi ini dengan cara kolaborasi dalam ekosistem. Nah, kita nggak mungkin berdiri sendiri dan kita membangun sendiri dari nol semua sistem tersebut. Kita perlu kolaborasi untuk mengejar ketinggalan. Dan sebenarnya di semua negara, khususnya di Asia Pasifik ya, hampir semua industri perbankan yang terkemuka itu udah siap, udah punya digital capabilities. Ya, mulai dari sekarang kita pemrek pembukaan rekening sudah online ya, nggak perlu lagi ke cabang ya kan. Kemudian segala research, insight itu semua juga bisa didapatkan secara digital. Nah, portfolio management dan advisory itu semakin dikencangkan juga. Kita lihat banyak sekali teman-teman wealth manager itu mengadakan webinar ya untuk edukasi customer. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk bisa mengedukasi nasabah-nasabah kita, khususnya milenial supaya tidak FOMO tadi, fear of missing out. Mana yang lagi ngetren, beli ya. Padahal apakah itu secure? We don't know yet gitu kan. Apakah itu diregulasi oleh pemerintah kita sudah? Nah, kan kita tahu ya, semua itu pakai emosional ya tadi ya kata Pak Ade ya. Masih pakai belum pakai rasional. Nah, yang seperti itu harus kita bantu lah sebenarnya dengan cara customer education throughout many webinars from manajer investasi ataupun dari kita pemain di industri perbankan ya, di tempat saya contohnya. Nah, kemudian
salah satu yang kami coba lakukan juga di Bank Sentral Asia, di BCA, adalah kami juga meluncurkan satu aplikasi kita sebut WELMA, stands for Wealth Management ya, sejak akhir tahun 2019. Nah, ini juga salah satu tools ya, digital tools ya, untuk mempermudah orang kalau istilah transaksi bisa aja lewat gadget gitu ya. Tidak perlu lagi ke cabang gitu ya, tidak dipersulit lah intinya. Nah, kemudian selain perbankan, kita pemain wealth manager juga lihat ya, ada istilahnya wealth tech gitu ya. Nah, wealth tech ini adalah salah satu ya, ada dalam ekosistem kita juga sebenarnya. Mereka itu mengembangkan platform wealth management yang istilahnya ready to use, memberikan advisory solution. Dan mereka itu memberikan solusinya itu kepada industri perbankan salah satunya. Ya. Nah, ini banyak sekali ya, kita lihat di Singapura, di Malaysia, dan Hong Kong, ada banyak sekali wealth tech yang sudah menawarkan, ini termasuk di Indonesia juga bahkan. Nah, kemudian selain wealth tech, ada lagi nih, Challenger Banks. Challenger Banks ini pemain baru nih. Kalau buat bank ya, kita harus lebih berhati-hati ya. Karena mereka akan mengubah landscape wealth management di Asia. Sangat luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan e-wallet mereka untuk tap in middle class population ya ke dunia investasi. Nah, kalau yang di luar sana kita lihat udah ada Ant Group yang dimiliki oleh Alibaba, ada WeChat Pay dari Tencent, Grab dari SoftBank, kemudian yang terakhir Gojek. Nah, yang kita terakhir strategic alliances terbaru dengan Tokopedia. They will definitely move into investment industry as well, I believe so ya. So dengan berapa 20-an investor ya kira-kira di dalam Goto Group ya. So we all have to be careful. Nah, kemarin dia juga sempat saat baca satu analisis dari KPMG ya, yang mengatakan bahwa di Vietnam itu perusahaan fintech dan satu perusahaan aset management itu juga membuat satu tools yang khusus untuk millennials bahkan. So you see ya, jadi negara Asia, semua negara di Asia Pasifik semua udah matanya itu sudah memperhatikan wealth management sedemikian rupa, dan digital enabler, kemudian personalization, kemudian advisory, itu semua cannot be, nggak bisa dihindari lah kita bilang. Itu sih dari saya, Pak Tommy. Mudah-mudahan membantu ya. Ya, terima kasih ya. Memang topik kita hari ini sangat seru sekali untuk dibahas, tapi saya juga melihat sudah banyak pertanyaan menarik yang akan kita bahas di sesi question and answer. Jadi kita untuk pertanyaan polling terpaksa kita stop sampai di sini dan kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Ya, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi pertanyaan jawab ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama diajukan oleh Ibu Lisa Imawati dan akan dijawab oleh Ibu Jadrawati. Ya, pertanyaannya tadi dijelaskan oleh Ibu Jadrawati bahwa para milenial cenderung membeli sesuatu sesuai dengan tren. Menurut Ibu, seberapa efektifkah apabila dalam mengenalkan produk atau fasilitas baru, kita menggunakan media buzzer atau trendsetter yang sedang booming untuk menjadi mediator masuk ke dalam komunitas milenial tertentu? Apakah hal tersebut bisa sustain atau temporary project? Hal apa yang harus disiapkan berikutnya agar ekspektasi tersebut mencapai goal atau tujuannya? Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lisa atas pertanyaannya. Jadi benar bahwa sebagian milenial ya itu juga punya sifat untuk following trend. Jadi kita memang dari sisi pemain atau wealth manager itu memang harus bisa menyikapi berbagai karakteristik nasabah. Tapi that's not all of the millennials tentunya ya. Tergantung bagaimana mereka sudah menyerap edukasi yang ada dan pengetahuan dari wealth manager yang mereka kenali dan dari berbagai media yang mereka sudah pelajari. Nah, kalau trendsetter, mediator itu seperti buzzer ini, kalau boleh saya sharing, kita kalau untuk bisa mengetahui ini berhasil efektif apa tidak, we have to do somehow percobaan sebenarnya. We have to do trial. Jadi kalau di tempat kami juga biasanya melakukan semacam campaign. So it will be a short term and we have to review it first. Is it successful or not? How is the result gitu Bu. Jadi tentunya kita harus banyak trial and error tentunya sampai dapat bentuk yang baik. Karena milenial tadi
living in the fast pace kan ya, sangat dinamis gitu loh. So we have to agile. Kita juga harus ngikutin dengan perubahannya. So I think we can do it by campaign basis to know is it work or not. And prepare for the next action Bu tentunya setelah dapat gambaran dari pola tersebut. Nah, peran dari influencer, it matters. Kita lihat sekarang di Instagram banyak sekali ya konsultan muda ya, yang juga memang bermain di sana dan mereka sering diundang oleh pemain industri perbankan juga. Tapi apakah ini akan berlanjut terus dengan mereka? Belum tentu. Karena mereka juga on and off. Apakah viewer mereka, apakah komunitas mereka itu loyal? We don't know. So kita memang harus lihat dari waktu ke waktu. So intinya adalah we have to be very agile and flexible. Itu sih Bu, masukan dari pandangan dari saya. Semoga Terima menjawab. kasih. Terima kasih Bu Jadrawati ya. Jadi tidak ada yang garansi, tapi kita tetap harus agile ya menghadapi semuanya. Oke, pertanyaan kedua yang terpilih diajukan oleh Ibu Lina dan nanti akan dijawab oleh Ibu Tina Melina. Pertanyaannya, generasi milenial lebih senang dengan produk yang cepat menguntungkan. Apalagi produk investasi tersebut berdasarkan informasi dari teman-teman atau lingkungannya tanpa memperhatikan keamanannya. Menyikapi hal ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Tadi kita sudah sempat bahas juga. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih ya. Menarik pertanyaannya ya. Jadi memang kita sadari bahwa kadang-kadang milenial itu berinvestasi apa kata teman gitu ya. Tapi itu juga yang membuat kehadiran wealth manager itu penting gitu. Karena disitulah kita bisa berbagi atau meng-advise atau sharing lah gitu, mengupdate produk yang tepat buat mereka, market lagi seperti apa, cocoknya beli produk yang seperti apa. Mungkin produknya sederhana, tetapi ternyata mereka belum mengenal dengan baik produknya sehingga bisa jadi nggak sesuai dengan profil resikonya. Kadang-kadang milenial ini juga belum total menyadari bahwa ternyata profil risiko saya itu ternyata konservatif ya. Saya pikir saya itu agresif. Kenapa? Pada saat dia membeli sebuah produk dan ternyata produk itu fluktuatif hasilnya, dia kaget-kaget sendiri gitu ya, nggak siap. Nah itu juga membuat teman-teman milenial ini kalau memang ingin membeli atau berinvestasi, sekarang caranya sudah banyak ya. Semua media, informasi itu gampang sekali diakses. Dan kalau memang dia sudah berniat untuk berinvestasi, ya selain dapat advice dari wealth manager atau datang ke bank di mana dia punya account, dia juga bisa browsing, tahu paling tidak dia bisa memahami apa sih yang saya beli, profil saya tuh sebenarnya seperti apa sih. Terus produk saya ternyata misalnya terlalu agresif untuk profil saya. Nah itu sebenarnya bisa kita bantu juga dengan jasa wealth management di perbankan. Tapi belajar sendiri pun juga ada, tetapi mungkin tidak sesempurna kalau dibantu oleh expertnya. Kenapa dibilang expert? Karena memang wealth manager itu dalam menjalankan tugasnya kan dibekali banyak ilmu ya, harus certified karena memang itu arahan dari regulator juga bahwa produk investasi yang dipasarkan melalui bank itu harus ada izin dari regulator. Tenaga pemasarnya harus certified. Itu juga sertifikasinya harus diakui juga dan ada lembaga-lembaga yang memastikan bahwa itu cukup comply dalam memberikan certification atau pembekalan dari wealth manager ini. Jadi kalau misalnya milenial mau berinvestasi, tetap harus memperhatikan keamanannya dan cara paling mudah cari informasi sendiri by browsing atau datang ke perbankan dan mulai berkonsultasi dengan RM-RM-nya yang sebenarnya sekarang juga banyak milenial juga. Jadi kayak ngobrol sama teman aja, tapi temennya memberikan info yang positif dan membangun buat kepentingan portofolionya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Ibu Tina ya. Jadi memang perlu sekali mereka memiliki teman yang paham untuk mengedukasi ya.
Ya, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Our third question is asked by Mrs. Rita Ferianti and will be addressed by Mr. Karsten Kemna. The question, will ticket size be a matter in investing for millennials because they would like to have customized and they would like to prioritize platform with robo-advisory? Normally, this concept is portfolio modeling, so that need a minimum size for the investment. I would like to invite Mr. Kemna to address this question. Thank you. I mean, for me, in the end, it depends how you decide which level of your customers should get what kind of service. So I think from a technology perspective, from a software perspective, it's relatively easy. But I mean, it's really depends where you would set the thresholds, and this could be a certain certain level of customer, could be a certain level of dollar value, from which onwards you would entertain these kind of requests. So I mean, from a technology perspective, everything is possible. Oke. Jadi sudah dijawab ya Bu Rita ya, jadi secara teknologi tidak ada masalah, tinggal nanti ditentukan seberapa batasannya ya. Oke, thank you Mr. Kemna. And our fourth question akan dijawab oleh Pak Ade, diajukan oleh Muhammad Rizvan Fahresa dari Malang. Sekarang ini banyak akses yang memudahkan generasi muda untuk berinvestasi, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri, bursa Amerika, bursa Eropa, dan sebagainya. Misalkan ada aplikasi yang sudah bekerja sama dengan virtual account bank lokal dan sudah mendapat izin regulasi dari SIPC dan FINRA. Sejauh mana kesiapan lembaga keuangan dalam negeri untuk bisa melayani kebutuhan investasi tersebut? Saya melihat itu sebagai peluang. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Arus investasi direct ke digital platform di luar itu memang tidak bisa dihindari, karena dunia sekarang sebenarnya adalah no boundaries village gitu, nggak ada batasan itu mau di Indonesia atau di Singapura segala macam. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, persoalannya adalah apakah memang industri finansial di Indonesia itu sudah siap untuk mengantisipasi itu. Rasanya kita harus siap, mau tidak mau harus siap. Jadi bukan persoalannya apakah siap atau tidak, harus siap karena memang ini tuntutan, ini udah keniscayaan bahwa milenial sekarang memang pasti akan mencari sendiri platform investasi yang sesuai dengan mereka. Nah, di sini tantangannya di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Rasanya juga sudah ada beberapa fintech yang memang juga mencoba untuk menyasar segmen market ini. Ada misalnya contohnya Ajaib gitu ya. Ajaib juga kan sebagai salah satu digital platform yang memang banyak digunakan oleh kalangan milenial untuk berinvestasi. Jadi begitu Pak tanya, apakah nanti akan muncul ajaib-ajaib yang lain? Dan saya pikir itu yang harus digunakan atau dilakukan perbaikan dan improvement dari pelaku jasa keuangan di Indonesia. Sementara begitu Pak Tommy, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade ya. Jadi memang tadi kita sudah bahas dari panelis-panelis yang lain juga mengingatkan kebanyakan mereka mengikuti tren tetapi mungkin tidak terlalu waspada dengan segi keamanan ya. Jadi banyak digital platform masuk ya, tetap kita harus ingatkan para milenial ini mengenai security-nya ya. Oke, kita sudah mendekati penghujung acara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan closing statement dari para panelis ya. And I would like to ask every panelist 30-second closing statement after this. Ya, kita sekarang akan mendengarkan closing statement dari para panelis. Ya, saya akan mengundang Ibu Tina Melina pertama untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Ibu Tina. Ya, terima kasih Mas Tommy.
Ya, mungkin kalau dari kami semua dengan memperkuat ketahanan finansial kepada masyarakat melalui produk dan layanan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kondisi nasabah atau klien, BRI sendiri terus berusaha meningkatkan kinerja wealth management-nya karena wealth management is for all dengan menyiapkan strategi memperkuat edukasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat, khususnya milenial dan second generation di seluruh segmen. Nah, untuk itu wealth management juga merupakan suatu solusi yang merupakan bentuk komitmen BRI dalam mendukung inklusi keuangan melalui penyediaan financial smart market dan bagi masyarakat guna memberi makna untuk Indonesia. Yeah, maybe there's time maybe changing, but there will always opportunities and ideas to live on when you keep a positive eye on everything. BRI is always ready to help you achieve your dreams and keep you on the bright side of life. Jadi selalu be positive and come to the right solution. Itu dari saya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu Tina Melina ya atas closing statement-nya ya. Tetap perlu edukasi, dia akan diperkuat oleh BRI ya. Kemudian saya juga akan undang Ibu Jadrawati untuk menyampaikan closing statement. Okay. As wealth managers, the key essentials to attract the millennials, of course, the first one is customer-centric, focus on the hyper-personalization, the right products, digital enablers, education, engagement, and advisory process to become their trusted advisors. We need to continuously build our capability to achieve the purpose and at the same time to reach the profitable growth and of course, prepare for the next generation. Thank you. Terima kasih Ibu Jadrawati ya. Message-nya sama ya, customer centric, hyper personalization gitu ya. Okay, next I would like to invite Mr. Kemna to share his 30 seconds closing statement. Please, Mr. Kemna. Yeah, thank you very much. Terima kasih to everybody in the call. Hopefully I stay within 30 seconds. So again, a little bit reiterating what I've mentioned before. The millennials will expect personalized approach, sustainable investment ideas, and a 24/7 multi-channel or omni-channel type of possibility to do investments. So therefore, it is extremely important to have a focus on the following 5 points. To have a dedicated approach to millennials, to have the right digital tools in place that millennials, tech-savvy millennials can use, to have a hybrid advisory approach, including robo-services and conversational tools. And from an impact investment perspective, enable ESG type of activities that make a difference for the millennials who look after sustainable investments. Thank you again. Thank you, Mr. Kemna. Dan yang terakhir, saya akan undang Bapak Ade Sulfikar untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Pak Ade. Ya, thank you, Pak Tommy. Dari diskusi ini, sebenarnya kami ingin sampaikan bahwa we cannot see millennials as just market segmentation to be explored, but embrace them as they are the future of industry. Karena biar bagaimanapun, industri apapun, apalagi di jasa keuangan, juga akan sangat tergantung dari generasi ini ke depannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ya, jadi luar biasa ya dengan 3 sesi kita hari ini. Jadi kita telah membahas karakter-karakter para millennials. Tadi kita lihat bahwa millennials itu pada umumnya mereka tech savvy, udah canggih-canggih dengan teknologi. Tetapi terkait sama investment, ternyata mereka tidak sembarangan ya. Mereka ingin yang punya impact. Jadi mereka ingin berinvestasi pada mungkin sektor-sektor yang bisa sustainable, lalu yang ethical, gitu. Lalu mereka juga lifestyle-nya ini
menarik sekali ya. Jadi YOLO gitu ya, semuanya mereka, you only live once, dan juga FOMO gitu, fear of missing out, sehingga mereka gampang sekali untuk ikut apa yang lagi ngetren. Nah, lalu kita juga tadi dapat dari hasil riset-riset yang ditampilkan bahwa ternyata mereka sendiri ini juga tidak termasuk tipe yang loyal, jadi mereka juga bisa berganti-ganti mengikuti tren yang ada, dan ini semua adalah karakter milenial. Dan tentu saja kita sebagai wealth management player, tentu saja kita harus menyesuaikan, karena mereka ini adalah future of industry, bukan hanya dianggap sebagai target market. Jadi kita harus mengikuti dengan perkembangan teknologi-teknologi yang ada. Digital tools wajib untuk disiapkan oleh institusi-institusi keuangan. Ya, misalkan tadi sudah sempat disinggung, perlu adanya virtual advisor, robo-advisory, tetapi meskipun semuanya dilakukan secara digital, bukan berarti hanya sifatnya one way dan bersifat umum, tetapi perlu untuk menjadi conversational dan juga bisa personal ya, jadi tidak bisa semuanya asal kirim satu untuk semua, tetapi harus personal. Dan juga tadi sempat disinggung bahwa automation but personal. Perlu cepat, tapi kita nggak bisa sembarangan. Jadi semuanya ini adalah karakter-karakter milenial yang harus diadres oleh para industri, ya, para pemain di industri keuangan. Dan tadi kita juga dari hasil polling melihat bahwa wealth managers bisa juga diganti oleh generasi berikutnya kalau kita tidak bisa mengikuti apa yang dibutuhkan oleh para milenial tersebut. Ya, semoga dengan seminar kita hari ini 3 sesi yang padat, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga bagus dan diskusi yang menarik oleh para panelis. Ya, kita akan menutup acara kita untuk siang hari ini. And I would like to thank all the panelists and all the participants and congratulations for participants with questions chosen by CWMA.